kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi jejaring kebijakan dan pemerintahan tugas UTS. Jejaring kebijakan dan pemerintahan, keterhubungan antara berbagai atau aktor publik dan swasta. Yang pertama itu pemerintah, kedua sektor swasta, ketiga LSM dan masyarakat sipil yang berinteraksi untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan publik. Konsep utama yang dipelajari jejaring kebijakan berfokus pada hubungan dan interaksi antar faktor yang saling bergantung dalam proses pembuatan kebijakan publik. Konsep utama yang dipelajari peran pemerintah mencakup beberapa fungsi-fungsi pentingnya dalam aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama, fungsi pelayanan, kedua fungsi pengaturan, yang ketiga fungsi pembangunan, dan yang terakhir itu adalah fungsi pemberdayaan. Konsep utama peran masyarakat sipil meliputi yang pertama menjadi pelengkap negara, melakukan advokasi dan pengawasan terhadap kebijakan publik serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi oleh pemerintah. Konsep utama yang dipelajari oleh sektor swasta meliputi yaitu pertama profitabilitas dan efisiensi, yang kedua itu pengambilan keputusan yang otonom, lalu yang ketiga orientasi pasar dan kompetisi, yang keempat itu ada manajemen sumber daya manusia, yang kelima itu ada inovasi berkelanjutan, yang keenam itu ada sumber pendanaan swasta, yang ketujuh itu ada keterlibatan dalam pembangunan ekonomi. Konsep utama yang dipelajari LSM yaitu LSM ini berfokus pada nirlaba dan pemberdayaan masyarakat serta bertindak sebagai mitra atau pengawas pemerintah. Teori governance adalah kajian tentang tata kelola yang mempelajari hubungan antara berbagai aktor, yang pertama pemerintah, yang kedua sektor swasta, lalu yang ketiga masyarakat sipil. Dalam proses penyelesaian masalah publik bukan hanya berfokus pada peran pemerintah semata. Konsep ini juga menekankan kolaborasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas yang merupakan dasar dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Studi kasus yang akan diambil adalah penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 merupakan contoh nyata implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai jejaring. Jejaring ini terdiri dari pemerintah, pertama pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Ini peran jejaring kebijakan sangat krusial. Antara lain yang pertama itu mengkoordinasikan respon lintas sektor dan daerah, yang kedua memobilisasi sumber daya secara efisien, yang ketiga membangun komunikasi dan kepercayaan publik, lalu yang terakhir mendorong inovasi kebijakan. Untuk studi kasus yang diambil ini seperti di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa jejaring kebijakan yang efektif dapat mengunci keberhasilan penanganan krisis kesehatan publik meskipun tantangan dalam koordinasi dan distribusi sumber daya tetap ada. Demikian penjelasan saya tentang jejaring kebijakan dan pemerintahan. Mohon maaf bila jika ada kesalahan kata ataupun kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.